saat ini 36 tahun dan belum ada hilal jodoh yang terlihat gitu. Berusaha, berikhtiar dan berdoa yang tidak pernah putus kepada Allah. Namun sampai saat ini jodoh yang diharapkan belum juga datang. Malah kemarin adik saya dahulu yang sudah menikah. Terkadang saya merasa mungkin pernah merasa ada rasa kecewa dengan Allah. Ya Allah, kenapa sih saya harus seperti ini? Kenapa wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurno Allah kon ngawekno wong sing ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami kembali membawakan sebuah video, yaitu tanggapan Gus Wahab. Gus Wahab menjawab mengenai pertanyaan dari seorang muslimat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita langsung simak videonya. Saya saat ini 36 tahun dan belum ada hilal jodoh yang terlihat gitu. Padahal saya sudah berusaha semangat Kaisa, berusaha berikhtiar dan berdoa yang tidak pernah putus kepada Allah. Namun sampai saat ini jodoh yang diharapkan belum juga datang. Malah kemarin adik saya dahulu yang sudah menikah. Terkadang saya merasa mungkin pernah merasa ada rasa kecewa dengan Allah. Ya Allah, kenapa sih saya harus seperti ini? Kenapa saya harus menjalani seperti ini? Mungkin ini, saya juga suka berpikir mungkin ini bentuk ujian sabar yang Allah kasih kepada saya. Mungkin itu aja. kok bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa sing ra mari ra payu nafsu. Bayangno cawe wedok iku ayu, nasabe apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ora gelem mbek kowe, paham nggih? Wa angkihul ayama minkum, wa angkihul nikahno sira kabeh al ayama ing boro-boro wong sing rong rabi minkum saing sira kabeh. Uti ayama jamu aimin jam elafat ayimin wa ya uti ayam iku man wong laisa kang ora ono iku kedeman sapa seujun bojo. Fikron anane prawan kanat anane wong au saiban torondo. Pamanan wong laisa kang ora ono iku lahu kedeman sapa seujun bojo. Wa ta iki fil akhir ing dalem boro-boro merdeka wal harair lan boro-boro wadon sing merdeka. Wa salihina lan boro-boro saleh. Jadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurno Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Jadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ae resepsi jale resepsi ini barang ngentan donya. Mau resepsi ngentak nopo? Wasolihina lan biro-biro soleh ilmu mukminin diksi biro-biro mukmin min ibadikum saing biro-biro kawula sira kabeh wa imaikum lan biro-biro amat sira kabeh. Wa ibad utai ibad iku min jumui abdin setengah sange jamaah lafat abdin. Iyakunu lamun ana sapa wong akeh il akhrar diksi merdeka fuqara ai biro-biro fakir yughnihimu wa
mongko bakal maringi sugih wong akeh sapa Allah. Di sini gue dalil tiang-tiang yang ngeres rabi. Ya maksudnya menikahlah kalian ya. Jika kalian itu fakir maka Allah yang mencukupi, seperti itu maksud beliau. Karena ini bahasa Jawa, mungkin ada dari beberapa pemirsa yang tidak paham bahasa Jawa. Beliau ada di apa namanya bahasa Batak, Bali dan lain sebagainya, itu banyak yang tidak paham ya. Saya sebetulnya juga Madura, tapi alhamdulillah sedikit paham dengan bahasa Jawa. Kita lanjut. Paringi sugih. Padahal sing rabi tambah melarat deh. Pirang-pirang. Maksudnya wong nek wis wani rabi tenan iku mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nek sugih cara ekonomi ya sing tambah bangkrut ya. Ya dia maksud oleh uswah ya. Yang dimaksud kaya itu bukan kaya harta ya. Apa? Yang dimaksud dengan ayat itu beliau menafsirkan yang dimaksud kaya itu tapi bukan kaya harta tapi kaya hati, seperti itu ya. Karena banyak di antara kita setelah menikah malah tidak punya apa-apa, malah kehidupannya apa namanya di bawah garis kemiskinan. Itu biasa, itu sudah takdir Allah, tapi harus berusaha. Tapi yang dimaksud beliau di sini adalah kaya hati. Ini mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugrah Allah. Bisa. Yang jelas nak rabi tetap tambah sugih ya. Ora ono ceritane Joko mbek wong rabi. Ya. Biasanya kalau masih belum menikah itu apa namanya tidak ada pegangan. Artinya itu ya, kita kerja kemana-mana tidak sukses ya, karena uang tidak ada yang mengendalikan, dikendalikan dirinya sendiri, sehingga apapun yang dimau tinggal beli. Tapi kalau sudah punya istri maka uang itu bisa istri. Biasanya istri lebih hati-hati megang duit itu. Istri yang solihah hati-hati megang duit ya, biasanya paling apa ya, kalau kata Maduranya itu ceken, sehingga apa yang diinginkan dalam surga itu bisa tercapai dan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Coba. Wa ta'ala wasi'un dating jembar li khalqihi mare makhluk wa alimun dating bersabi kan mak. Wal yastaqif lan becik wiki sapa ladina wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina. Wiki menahan diri. Wong sing ora payu nikah kon menahan diri, ora payu nikahan ing nikah. Mate seseorang yang masih belum dapat jodoh, yang belum bisa menikah, itu hendaknya menahan diri itu. Seorang metuki perkara yang kikuna kang iso nikah sapa ngakeh bi iklan ma min mahirin saking mahar wa nafaqatin lan nafaqah. Ngeker anizina saking zina. Kaya apa kowe ora payu-payu rabi sementing aja zina. Hatta yuhnya. Seperti apapun yang terjadi ya, masih belum bisa menikah karena hal kan, atau kalau perempuan karena belum ada yang meminang, kalau laki-laki masih belum punya biaya untuk menikah, maka harus pintar-pintar menjaga diri tidak sampai melakukan zina dan hal-hal lain yang dapat menjerumuskan kepada jurang kehinaan. Sehingga nyemugeno yang wakas sapa Allah jangan tani nganti payu. Sehingga Allah mendatangkan sebuah jodoh, atau kalau dia miskin atau tidak mampu maka Allah beri kemampuan untuk menikah. Banyak payu itu gampang, terus mari ra payu nafsu kan. Kalau bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa, sing ra mari ra payu nafsu. Bayangno cawe itu iku ayu, nasabe apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat itu ra gelem mbek kowe, paham nggih? Lah umpama wong gelem masak. Artinya yang memenuhi syarat menurut kriterianya itu tidak mau gitu lah ya. Tadi perempuan itu sampai nangis-nangis ya, kasihan juga. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang tadi bertanya masih belum dapat jodoh oleh Allah segera diberi jodoh, kalau diberi jodoh yang solih, dan nanti kalau sudah jodoh mudah-mudahan diberi keturunan yang solih dan solih, amin. Kalau itu untuk tak pikir kan juga gampang. Jadi sing mari ra payu selera apa mergo ora ono wedok sing gelem. Selera tetep nafsu. Kaya ono wong gagal dadi kiai yo kakean tarif. Kaya ono diundang wong disangoni akeh wong do hormat pas teko tolak al badru alinan ruwet.
Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih? Komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Mon apa to? Kula bayangno dadi ulama. Iya, jadi kiai, di musala cuma satu, makmumnya, kiainya adzan sendiri, iqamah sendiri, ngimami sendiri, maksudnya beliau. Pokoke mulang wis, wong seneng aku ora wis ra tak pikir. Harus mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu men ngene. Kula niku hakon sih. Jadi agama sebetulnya itu enak gitu mengatur kita itu ya. Cuman kita saja yang mendahulukan nafsu seperti itu. Kita itu yang dikalahkan oleh nafsu sehingga terasa berat. Ya. Nyelametno kula nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kula bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kula roh bojo kula taat ora mboten ngertos. Pokoke kula niku hakon takoki bojo kula nganti sakniki kula ndamel kopi ini piyambak. Angger tangi kita ndamel kopi piyambak. Teko biasa kok wong awam mboten. Iya pikiran kula sederhana. Serah bojoku urip terus seneng terus. Seneng terus. Mun wonten mawon kula niku mboten gadah target no. Nah, itu maksudnya beliau mulai menikah tidak begitu merisaukan apa-apa tentang anak istri perilaku istrinya kepada beliau, seperti beliau itu sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga sampai beliau itu kadang membuat kopi sendiri, membuat makanan sendiri gitu. Ini berarti Gus Baha ini simple orangnya yang tidak ruwet ya. Tidak ruwet, dan itu loh enak ya, saya pengertian. Barangkali istri lagi sibuk ya, kita minta dibuatkan teh, kopi, tidak dibuatkan, barangkali kita sibuk, jangan langsung sudon ya. Dan alhamdulillah saya pun begitu ya, ketika saya minta kopi, minta teh, istri saya lagi tidak membuatkan, itu saya tidak buat sendiri, tidak marah-marah. Barangkali lagi capek, lagi sibuk, itu sudah suudon, husnudon saja agar rumah tangga kita itu tetap bertahan itu. Tadi momen kaya ruwatan Jawa iki. Awen sing lanang sikile juga sing wedok aduh jahiliyah. Iya. Maksudnya beliau itu seperti adat Jawa dirukat ya, diruat itu ya, diruat ketika di kuade si istri membasuh kakinya yang sesuami dan lain sebagainya, itu katanya beliau itu adalah adat jahiliyah ya. Seperti itu. Tapi ini ya sering terjadi di masyarakat kita itu ya, ketika ketika menikah dan di kuade itu bisanya seperti itu, di suaminya istrinya membasuh kakinya, dan itu acting sebetulnya ya. Itu kalau nggak disuruh sama yang acting di video sebetulnya itu nggak sungguhan ya, karena saya lihat sendiri itu kalau nggak di kuade nggak seperti itu ya. Kalau nggak di kuade itu biasa-biasa saja kok. Ketika menikah dengan cara sederhana itu banyak saya lihat itu, bahkan di ponakan saya itu ketika menikah sederhana ya ndak pakai basuh-basuh kaki, ndak ya. Habis akad ya sudah kasih mahar, kemudian ada kuade sederhana di emperan rumahnya ya, cuman duduk berdua, kemudian foto-foto, beres, sudah ndak ada sampai basuh-basuh kaki gitu. Itu pernah saya itu basul masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara prosesi niku ngumbah sikile sing lanang. Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya, yang dimana proses dari pernikahan itu ada acara membasuh kaki ya, suami istri membasuh kaki suami, itu bagaimana hukumnya itu Hukumnya piye? Itu hampir 90% kiai itu membolehkan. Alasannya itu hukum adat yang tidak menentang syariat. Nah, ya, jadi 90% setuju dari anggota Basul Masail itu sepakat bahwasanya membasuh kaki ya
istri membasuh kaki suami di saat prosesi nikah itu tidak masalah, itu karena itu adat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti itu. Tapi 10% dari para ulama itu, termasuk 10% itu saya, itu berpendapat yo ono kiai dake bilang carane ndek adarane iku bid'ah. Nah niat ngubah pas kau sawah mergo rusak, pas resik malah diubah. Ya, kata beliau 10% dari musyawirin yang hadir itu tidak sependapat, itulah. Kalau memang mau membasuh kakinya suami, maka suami baru datang di sawah itu kakinya di apa ya, dibasuh biar tidak kotor. Ya, betul juga ya, betul ya. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi tanggapan tadi kesimpulan dari apa yang disampaikan Gus Wahab tentang jodoh sebetulnya tadi itu ya. Maka dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan ya, maka nikahilah orang-orang yang baik janda atau yang masih gadis, itulah, bagi orang-orang yang sudah mampu. Jadi sabda Nabi Rasulullah SAW, "May yastati' minkumul ba'at falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Kemudian lanjutan hadisnya, jika masih belum punya biaya atau tidak mampu, maka menahan diri dengan berpuasa atau dengan banyak berolahraga. Dan bagi perempuan yang masih belum menemukan jodoh, maka hendaknya menahan diri, jangan sampai melakukan zina, melakukan hal-hal yang dapat menghinakan dirinya sendiri, atau melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Apapun sikat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.